Halo Sobat ASN dan P3K. Apakah Anda termasuk tenaga honorer yang masih menanti kejelasan status? Banyak dari kita, khususnya honorer kategori R2, R3, data dan R4, merasa perjuangan panjang belum membuahkan hasil. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik untuk Anda semua. Pada 22 Januari kemarin, Komisi 2 DPR RI bersama Mardani Alisera mengadakan pertemuan penting. Di sana dibahas target besar. Pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2025. Jadi, apa saja hasil pembahasannya? Bagaimana peluang Anda untuk diangkat? Yuk, kita bahas bersama di video ini. Tetap di sini dan simak sampai selesai. Kabar baik datang bagi tenaga honorer, kategori R2, R3, dan R4 di Indonesia. Pada 22 Januari lalu, berlangsung pertemuan penting antara perwakilan honorer dan Komisi 2 DPR RI, yang diwakili oleh Mardani Alisera. Pertemuan ini menjadi momen berharga bagi honorer yang selama ini merasa tidak mendapat kejelasan status. Dalam forum tersebut, dibahas perjuangan untuk mengangkat tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Mardani Alisera menyampaikan target besar, yaitu memastikan pengangkatan honorer kategori R2, R3, dan R4 sebagai P3K penuh waktu pada tahun 2025. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses ini diupayakan selesai sebelum tahun 2026. Selama ini, banyak tenaga honorer merasa kecewa karena tidak mendapatkan formasi atau kalah dalam sistem perankingan saat seleksi P3K tahap pertama. Sebagian dari mereka sebenarnya lulus seleksi, tetapi tidak mendapatkan kode kelulusan yang menjadi syarat pengangkatan P3K penuh waktu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Mardani Alisera memberikan dukungan penuh kepada honorer yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara. Ia juga mengingatkan para honorer untuk terus berjuang dan tidak lupa berdoa. Sebagai solusi sementara, apabila target pengangkatan penuh waktu belum tercapai pada tahun 2025, Mardani mengusulkan opsi pengangkatan paruh waktu. Langkah ini memberikan sedikit kelegaan bagi honorer yang telah lama menanti kejelasan status. Perjuangan tenaga honorer tidak hanya datang dari satu daerah. Misalnya, honorer dari Bantul hingga Jambi menyampaikan harapan serupa, yaitu pengangkatan sebagai P3K penuh waktu. Mardani memastikan bahwa perjuangan ini mencakup semua kategori honorer, termasuk R2, R3, dan R4, sehingga memberikan harapan baru bagi mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Tidak sedikit dari honorer ini telah mengabdi lebih dari 10 hingga 20 tahun, tetapi merasa pengabdian mereka tidak dihargai. Beberapa mengungkapkan kekecewaannya karena kalah bersaing dengan peserta yang baru mengikuti tes dalam waktu singkat. Mereka menuntut keadilan dan kejelasan status agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan di antara tenaga honorer. Mardani Alisera menegaskan akan terus mendorong pemerintah memberikan kejelasan regulasi bagi tenaga honorer. Harapannya, pada tahun 2025, seluruh honorer kategori R2, R3, dan R4 dapat diangkat menjadi P3K
penuh waktu sesuai data yang ada di BKN. Perjuangan ini bukan hanya untuk mereka yang sudah lulus seleksi, tetapi juga bagi honorer yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun untuk negeri. Semoga angin segar ini membawa harapan nyata bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga sukses selalu.